Kriminal Mabes Polri menggeledah sedikitnya 9 ruangan di Gedung Pertamina Pusat Jakarta. Penggeledahan itu diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi atas pelepasan aset Pertamina berupa tanah di Simpruk, Jakarta Selatan pada tahun 2011. Sejumlah penyidik dari Subdirektorat 5 Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri mendatangi Gedung Pertamina Pusat di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta sekitar pukul 13. Para penyidik didampingi staf Pertamina melakukan penggeledahan dengan menyisir sejumlah ruangan di Gedung Pertamina. Setidaknya ada 9 ruangan yang digeledah oleh penyidik. Penggeledahan itu diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi atas pelepasan aset Pertamina berupa tanah di Simpruk, Jakarta Selatan pada tahun 2011. Kini kita akan segera bergabung dengan rekan Stella Nau dari Gedung Kantor Pusat Pertamina Jakarta. Stella, bisa Anda jelaskan bagaimana proses penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 9 pagi tadi? Fitri, sejak pukul 9 pagi tadi pihak dari Bareskrim Polri, tepatnya dari Subdit 5, ada sekitar 10 orang penyidik yang mendatangi Gedung Pertamina kemudian menggeledah 9 ruangan ini kurang lebih selama 6 jam. Dan dari proses penggeledahan itu hanya ada 1 CPU yang dibawa pergi oleh pihak Bareskrim Polri untuk meneruskan bagaimana dugaan korupsi yang terkait dengan pelepasan tanah aset Pertamina pada tahun 2011. Dan tadi kami sempat menanyakan kepada pihak Bareskrim Polri apa saja selain CPU yang dibawa pergi, kemudian apakah ada pihak-pihak dari Pertamina yang juga dimintai keterangan dan juga kemudian akan dipanggil ataupun dibawa serta. Tapi ketika tadi kami melihat pihak dari penyidik menuju ke mobil masing-masing, ada sekitar 10 orang, di antara mereka tidak terlihat ada pihak dari Pertamina yang ikut pergi bersama dengan Bareskrim Polri. Namun dalam proses penggeledahan sejak pagi tadi, pihak dari penyidik ini juga ditemani oleh humas dari Pertamina yang sampai dengan saat ini juga belum bisa memberikan konfirmasi aset tanah seluas berapa dan dalam bentuk apa dugaan korupsi yang dialamatkan kepada Pertamina ini. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu informasi terbaru karena baik dari pihak Bareskrim maupun dari Humas Pertamina belum ada update terakhir mengenai penggeledahan yang berlangsung sejak pagi tadi. Fitri. Ya, setelah ditegaskan kembali, artinya sampai sore hari ini belum ada konfirmasi mengenai aset tanah mana yang dimiliki Pertamina yang terlibat dalam kasus ini. Benar sekali Fitri, belum ada konfirmasi baik dari Bareskrim Polri maupun dari pihak Humas Pertamina secara spesifik aset tanah mana yang dipermasalahkan dan kemudian memicu Bareskrim Polri untuk menggeledah sejumlah gedung Pertamina hari ini, tepatnya ada 9 ruangan. Namun dari proses penelusuran kami, dari riset yang tadi saya sempat lakukan, kalau berbicara mengenai aset Pertamina di wilayah Simpruk, Jakarta Selatan sendiri, itu memang di sana ada Universitas Pertamina yang berdiri di atas tanah seluas 6,5 hektar. Tadi kami sempat menanyakan, namun kedua belah pihak memilih untuk tidak menjawab dan menunggu proses dari penyidikan ini akan berlanjut kemana. Fitri. Baik, terima kasih Stella Nau melaporkan langsung dari Gedung Kantor Pusat Pertamina Jakarta. Ini dua kepala dinas dan juga ada petinggi dari DPRD Jawa Timur, itu artinya ada dari eksekutif dan juga dari legislatif. Dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status ke-6 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan kemarin. Itu artinya sore atau malam hari ini KPK akan menetapkan status dari ke-6 orang tersebut, akan meningkatkan status mereka ke tersangka atau tidak. Dan sebelumnya KPK telah melakukan penyegelan di ruang sekretariat dan juga Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur dan juga melakukan penggeledahan di rumah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur yakni M. Basuki yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra.
Fitri. Baik, terima kasih Saza. Dari Jakarta kita akan beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Prihadi, dengan ditahannya para anggota DPRD Jawa Timur ini, apa tanggapan dari Gubernur Jawa Timur terkait kasus ini? Ya Fitri, ditemui di ruang kerjanya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan ia mendapatkan informasi terkait dengan dibawanya seorang legislator dan juga 2 pejabat pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur ke Jakarta oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi ia sendiri belum mengetahui apa sebab 2 pejabat pemerintah dan juga seorang legislator ini dibawa ke Jakarta. Soekarwo lebih memilih untuk menunggu apa yang akan dihasilkan pada saat press conference yang akan dilakukan oleh KPK pada sore hari ini. Namun demikian, Soekarwo menegaskan, kalaupun misalkan pejabat pemerintah daerah itu ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan mengambil sikap untuk terus meneruskan langkah-langkah pemerintahan terkait dengan unit yang berdampak pada dibawanya pejabat pemerintah daerah ini ke Jakarta. Ia akan menunjuk pelaksana tugas yang kosong terkait dengan 2 pejabat pemerintah daerah ini yang dibawa ke Jakarta oleh KPK. Ini sebagai upaya agar tidak terganggunya proses administrasi dan unit yang dipengaruhi atau akibat dari kasus yang bisa mempengaruhi kerja di perangkat pemerintah di Jawa Timur ini sendiri. Dan berikut adalah pernyataan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait dengan hal ini. Sementara saya nunggu rilisnya KPK, tapi yang 2 itu sudah kita siapkan PLT-nya, ya, agar organisasinya jalan. Kita belum tahu persis apa yang terjadi, nanti biar penjelasan dari KPK rilisnya seperti apa. Sementara itu Fitri, terkait berbeda dengan sikap yang diambil oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, anggota DPRD Jawa Timur sendiri lebih memilih pasif dengan menunggu dari apa langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD atau DPRD Jawa Timur sendiri terkait dengan dibawanya seorang legislator oleh KPK ke Jakarta. Mereka lebih memilih untuk menunggu hasil yang ditetapkan oleh KPK pada saat press conference hari ini. Langkah selanjutnya adalah rapat oleh Ketua Dewan DPRD Jawa Timur untuk menentukan nasib selanjutnya yang akan diterima atau yang akan sanksi administratif yang akan diterima oleh seorang legislator yang kemarin diperiksa atau digeledah kantornya pada Senin sore. Fitri, kembali ke Jakarta. Prihadi, artinya langkah yang diambil oleh DPRD sementara ini masih pasif untuk menunggu bagaimana perkembangan kasus yang ditangani oleh KPK, seperti itu? Betul Fitri, mereka lebih menunggu apa yang akan dihasilkan oleh KPK, apa penyebab dan apa sebenarnya kasus yang dilimpahkan atau yang dikenakan oleh seorang legislatornya sendiri itu, Fitri. Baik, terima kasih Prihadi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya juga kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Gedung KPK Jakarta bersama rekan Saza Wisastro. Terima kasih teman-teman. Isi-isi apa saja yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014. Tadi yang sempat kami catat yang sudah dibacakan adalah dalam bermuamalah di media sosial, wajib bagi umat muslim khususnya untuk memperhatikan, meningkatkan ketakwaan dan keimanan, tidak mendorong kemaksiatan, mempererat ukhuwah atau persaudaraan baik Islamiyah, Wataniyah dan Insaniyah. Serta tadi juga dibacakan bahwa setiap muslim bermuamalah di media sosial dilarang untuk melakukan ghibah, fitnah, ujaran kebencian, tidak melakukan bullying, menyebarkan hoax atau berita bohong, menyebar berita pornografi, serta menyebar konten benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya. Dan tadi juga Sekjen MUI juga menjelaskan mengapa Fatwa MUI ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini dikarenakan munculnya kekhawatiran bahwa banyaknya berita bohong atau berita hoax yang begitu menyebar hingga menimbulkan tindakan persekusi, hingga MUI pun mengeluarkan Fatwa MUI yang sudah digarap bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Januari 2017 dan rampung pada 23 Mei 2017 hingga hari ini disampaikan dalam konferensi pers. Atau karena tidak tahu harus bertaubat. Dan saat ini pun dari Sekjen MUI sedang membacakan bahwa dalam
Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014 ini juga tertuang bagaimana sebenarnya pedoman ketika seseorang menuliskan berita atau konten di media sosial serta menyebarkan berita tersebut, dan juga ada 4 poin yang direkomendasikan dalam Fatwa MUI ini kepada pemerintah, kemudian juga DPR serta masyarakat yang menggunakan media sosial. Selain itu juga dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa tidak hanya sebatas pada Fatwa MUI ini, nanti juga setelah acara Fatwa MUI ini juga Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bekerja sama dengan PWI dan juga GKI untuk menyebarkan bagaimana sebenarnya berita bohong atau ini harus dihindari oleh para masyarakat ataupun para pengguna media sosial, dan juga ketika menerima informasi tidak langsung menyebarkannya, namun perlu proses verifikasi, yakni melalui proses tabayun. Ini juga tertuang dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014. Fitri, yang saat ini kita dengarkan adalah sambutan yang disampaikan oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin. Dan seluruh jajarannya, para wartawan, pengurus Majelis Ulama dan pengurus Komisi Fatwa. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri yang memfasilitasi pertemuan ini sehingga Majelis Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama bisa menyampaikan fatwa yang menurut kami sangat penting, ya, berangkat dari keprihatinan kami dari Majelis Ulama, para ulama, terhadap perkembangan daripada maraknya konten medsos yang tidak saja positif tapi juga negatif. Jadi kami melihat bahwa medsos ini ada kalau istilah Al-Quran itu fihi manafi'u linnas wa ithmun kabir. Di situ ada manfaat tapi ada juga dosa. Ya. Saya tidak berani apa dosanya lebih besar dari manfaatnya, apa manfaatnya lebih besar dari dosanya. Tapi di situ ada. Dipilihnya bulan Ramadan ini saya kira memilih waktu yang tepat, timing, karena bulan Ramadan ini bulan kita sedang dilatih mampu menahan diri. Imsak, puasa itu kan imsak. Nah, ini ada kaitannya dengan menahan diri daripada menggunakan medsos dengan tidak baik, dengan buruk, ya. Ini dan yang selain isinya juga mungkin jangan sampai berita bohong, namanya itu, kemudian ada domba, namimah, nah, kemudian juga pornografi, dan yang sangat juga kita rasakan itu adalah sudah mengarah kepada kebencian dan permusuhan, at-taghadu wat-takhasum. Dan ini yang dilarang oleh agama, wala tabaghadu wala takhasamu, kamu jangan bermusuhan. Dan kebencian dan permusuhan itu justru kemudian marah melalui medsos itu. Jadi penggunaan medsos secara merusak, dan itu menimbulkan bahaya bagi agama Islam, bagi kami para ulama. Kerusakan itu harus ditolak. Bagaimana menolak itu? Ad-darar yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Oleh karena itu langkah yang kami ambil sesuai dengan itu tadi sebagian dari pernyataan mengapa alasan dari MUI mengatakan bahwa ada kekhawatiran munculnya berita bohong atau hoax di media sosial, khususnya dalam bulan Ramadan ini adalah momentum bagi umat muslim khususnya untuk bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan berita ataupun
isi konten yang berunsur negatif yang menimbulkan pertikaian. Berikut adalah tadi pernyataan yang sudah disampaikan dan masih berlangsung dari Ketua MUI Ma'ruf Amin, dan kami masih akan mendengarkan bagaimana nantinya konferensi pers mengenai fatwa MUI nomor 7 tahun 2014 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fitri. Baik, terima kasih Putri Lukman dengan